Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 Deep Learning. Di sini kami akan mempresentasikan suatu sistem yang telah kami buat, yang akan kami buat, yaitu sistem identifikasi tingkat kematangan pada buah mangga karbit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vigo Steven Hidayat dengan NIM akhiran 094. Sebelumnya untuk daftar isinya, yang pertama itu nantinya ada latar belakang, lalu ada referensi jurnal, ada problem scoping, ada data, modeling, deployment, dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Sedikit latar belakangnya, mangga itu merupakan buah yang populer dan memiliki banyak manfaat, mulai dari konsumsi sehari-hari hingga penggunaannya dalam ritual keagamaan. Buah ini dapat dinikmati dalam berbagai tingkat kematangan, mulai dari yang muda hingga yang matang. Namun perbedaan tingkat kematangan ini seringkali menyulitkan kita sebagai konsumen dalam menentukan kualitas dan juga kesesuaian mangga untuk kebutuhan tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan penggunaan CNN untuk menjadi solusi cerdas untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan mangga. Nah, CNN sendiri dipilih karena memiliki kemampuan yang unggul dalam mengenali pola visual seperti warna dan juga tekstur secara otomatis dari citra buah, tanpa memerlukan ekstraksi fitur manual. Pendekatan ini juga telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian yang serupa, seperti klasifikasi penyakit pada daun padi dan juga identifikasi kematangan buah lainnya. Selanjutnya, yaitu referensi jurnal yang digunakan. Yang pertama itu perbandingan metode KNN dan SVM dalam klasifikasi kematangan buah mangga berdasarkan citra HSV dan juga fitur statistik. Untuk metode yang digunakan yaitu KNN dan juga SVM. Lalu fitur yang digunakan itu menggunakan ruang warna HSV dan juga fitur statistik. Pada penelitian ini kami menemukan bahwa KNN ini sedikit lebih unggul daripada SVM dalam melakukan klasifikasi multi-level kematangan. Untuk persamaan dengan sistem yang akan kami buat yaitu metode klasifikasi berbasis citra digital yang nantinya akan kami gunakan sebagai referensi. Untuk jurnal yang kedua yaitu klasifikasi buah mangga badami untuk menentukan tingkat kematangan dengan metode CNN. Untuk metode yang dipakai yaitu CNN untuk klasifikasi mangga menjadi matang, mentah, dan busuk. Lalu proses pemrosesan datanya yaitu dengan memproses gambar, ekstraksi fitur otomatis, dan juga klasifikasi dengan fully connected layer. Untuk temuan pada penelitian ini, kami melihat bahwa CNN ini efektif untuk mengenali pola visual tanpa ekstraksi fitur manual. Persamaan dengan sistem yang akan kami terapkan yaitu sama-sama menggunakan CNN untuk menggunakan algoritma CNN dan juga melakukan pendekatan akuisisi data dan juga preprocessing yang akan diadaptasi. Untuk yang ketiga yaitu klasifikasi jenis penyakit pada daun padi berdasarkan warna dan juga tekstur menggunakan CNN. Metode yang digunakan yaitu CNN untuk klasifikasi penyakit daun padi berdasarkan warna dan tekstur. Pemrosesan datanya menggunakan augmentasi data dan juga normalisasi. Untuk temuan pada penelitian ini yang kami temukan yaitu warna dan tekstur merupakan indikator penting dalam melakukan klasifikasi citra gambar. Baik, selanjutnya yaitu problem scoping. Mangga merupakan buah yang sangat multifungsi yang dapat dimakan dengan diolah, bahkan bisa langsung dimakan. Selain itu juga memiliki fungsi yang lain, yaitu sarana untuk keagamaan. Mangga sendiri bisa dimakan atau dinikmati dalam berbagai kondisi, misalkan saja dimakan langsung, yang biasanya dicari yaitu yang memiliki rasa manis, ataupun yang mangga muda untuk digunakan pada rujak, yang biasanya dicari itu yang memiliki rasa asam. Selanjutnya itu the four way of problem scoping. Yang pertama yaitu what. Jadi apa masalah yang dihadapi dalam permasalahan tadi? Seperti kita tahu tadi pada problem scopingnya, mangga itu tidak dicari hanya yang matang, tetapi juga dicari yang muda ataupun yang setengah matang.
Maka dari itu, jika kita ke pasar atau ke supermarket, jika kita mencari mangga dan ingin mencari yang masih muda, kita biasanya masih agak kebingungan dikarenakan tidak tahu cara membedakan mangga yang matang, setengah matang ataupun yang masih muda. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan apa yang teman saya bahas tadi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Edo Gede Surya Baskara dengan panggilan 100. Oke, kita lanjutkan di mana kita akan membahas where atau di mana saja kasus ini dapat terjadi. Kasus yang dimaksud itu adalah identifikasi mangga. Nah, yang pertama-tama itu ada di rumah. Di rumah itu kasusnya apabila kita mempunyai suatu pohon mangga. Jadi ada suatu masalah di mana kita tidak tahu cara mengidentifikasi mangga yang ada di pohon tersebut. Jadi misalkan saja kita nggak tahu cara identifikasinya, tapi kita ingin misalkan saja kita ingin berujak dengan mangga itu. Sebelum itu kita malahan sudah mempersiapkan bumbunya. Jadi masalahnya di sini tuh ternyata buahnya malah kematangan seperti itu. Jadi ini bisa saja terjadi di rumah ataupun di tempat mana saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ini bisa di mana saja, tergantung pada kondisinya. Misalkan saja itu di supermarket juga bisa, dimana kita bisa aja ingin beli buah yang nggak matang untuk suatu hal, tapi kita kan nggak mungkin sih, kita bisa aja nanya ke pelayannya, ini buah matang atau enggak, tapi belum tentu juga kita tahu, atau bisa saja ramai pada saat tersebut. Jadi di supermarket itu kita kebanyakan untuk bisa mandiri untuk mengidentifikasi suatu buah, terutama mangga ini. Itu. Kita lanjut di masalah siapa saja yang bisa terkena masalah ini. Masalah yang dimaksud itu identifikasi mangga tadi ya. Oke, masalah siapa saja ini sebenarnya sama saja kayak tadi. Siapa saja yang ingin mengkonsumsi mangga itu bisa terkena masalah ini. Tapi kalau disuruh spesifik, maka yang paling berpengaruh itu misalkan saja petani. Petani itu biasanya sudah khatam, tapi ada juga petani yang masih baru terjun. Itu tuh mereka bisa memastikan aja kualitas mangganya untuk mengurangi kemungkinan kerugian jika mangganya terlalu matang. Kan kalau udah matang banget itu nggak bisa di-keep sama distributor. Jadi distributor tuh kadang-kadang nggak mau mangganya kematangan. Nanti cepat busuk gitu maksudnya. Oke. Kita bisa saja langsung ke konsumen. Konsumen itu maksudnya kita sebagai pembeli, ataupun beberapa konsumen yang maksudnya ingin menjualkan lagi itu bisa juga. Itu maksudnya ke distributor sih. Tapi konsumen di sini maksudnya seperti kita yang ingin makan mangga, tapi kita nggak tahu ini mangga masih mentah, setengah matang atau udah matang banget atau malah busuk gitu. Jadi kita bisa saja terkena masalah ini. Masalah mengenai identifikasi mangga ini. Selanjutnya itu ada distributor atau pihak yang tadi bersangkutan dengan petani. Bisa saja petani itu memberi kita yang udah kematangan gitu. Jadi ada dua hal, untuk mencegah kematangan atau kementahan ataupun apapun itu tidak sesuai requestan distributor, ataupun itu bisa saja distributor ini baik. Jadi kayak distributor ini mau buat milah-milahin mana mangga yang matang, mana mangga yang enggak. Oke, selanjutnya itu adalah kenapa sih masalah ini ada? Kenapa sih mangga ini masalah ini ada gitu? Atau kenapa masalah ini tuh muncul? Itu tuh karena satu, itu karena kebutuhan pengguna atau kebutuhan konsumen itu beda-beda. Mau itu konsumen, mau itu distributor, itu beda-beda kebutuhannya. Mau itu petani, maupun siapapun itu kebutuhannya beda-beda untuk masalah mangga ini. Kedua, itu adalah mangga itu nggak mungkin langsung matang. Mangga itu pasti ada tahap di mana dia masih bakal mangga, itu bunga-bunganya masih kecil,
belum matang atau mentah, udah setengah matang atau matang, dan bahkan nggak ada busuknya. Nah, ada tahap-tahapan itu. Jadi orang pasti bingungnya tuh di antara tiga ini. Ada jenis ada mangga yang bibitnya mangga tuh udah besar kelihatannya, tapi itu belum matang. Nah, kayak gitu kan kita nggak bisa beda. Kita sebagai orang awam tuh kadang-kadang nggak bisa bedainnya. Jadi tingkat kematangan ini menjadi suatu alasan kenapa masalah identifikasi mangga ini ada. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Arya Dharma dengan NIM akhiran 112. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada data acquisition. Yang pertama ada sumber data. Nah, sebenarnya sumber data utama kami yaitu Kaggle, berupa gambar mangga karbit. Tetapi, jika kami kekurangan dataset pada label tertentu, misalnya kami tidak punya dataset mangga busuk, maka kami akan melakukan pengambilan dataset itu sendiri menggunakan ponsel kami ataupun kamera nantinya. Nah, selanjutnya pada pelabelan. Nantinya, dataset yang didapatkan akan diklasifikasikan dengan kategori mangga karbit dengan tingkat kematangan sendiri. Yang pertama ada tingkat kematangan matang, setengah matang, muda, maupun busuk. Selanjutnya kita pindah ke proses data processing. Nah, yang pertama ada analisis distribusi data per kelas kematangan. Nah, sebelum kita melakukan pre-processing data, alangkah lebih baiknya kita tahu apakah data yang kita punya itu sudah seimbang, ataukah ada yang sangat sedikit datasetnya dari keempat label tersebut. Nah, ini untuk menghindari adanya bias klasifikasi nantinya oleh model. Nah, yang kedua ada proses augmentasi. Proses augmentasi ini sendiri berfungsi agar model dapat mengenali tingkat kematangan mangga dari berbagai sudut atau dari berbagai rotasi. Ini untuk menanggulangi user memfoto atau men-scan mangga mereka dengan tidak sesuai dengan apa yang kami tentukan. Jadi untuk mengatasi itu, kami memperbanyak variasi data dengan proses augmentasi. Semisalnya gambar yang di-input user adalah mirip ini, nanti model tetap bisa mengetahui tingkat kematangan dari mangga itu. Nah, selanjutnya ada penghapusan background. Penghapusan background ini sendiri berfungsi agar model fokus pada pengenalan fitur dari mangga itu sendiri, tidak terdistraksi oleh objek lainnya yang bukan mangga itu. Nah, selanjutnya ada mengecek size, resolusi, dan format gambar. Mengecek size ini berfungsi untuk efisiensi nantinya agar program yang kami jalankan tidak terlalu berat. Nah, sedangkan resolusi ini untuk memastikan semua gambar kami apakah sudah memiliki resolusi yang sama atau belum. Nah, untuk format gambar, kami cek terlebih dahulu untuk memastikan semua format gambar itu dalam satu kesatuan atau konsisten. Semisal JPG, ya semua dataset kami harus JPG agar mempermudah processingnya. Nah, yang terakhir ada normalisasi gambar yang gunanya untuk mempermudah pengolahan gambar. Normalisasi resolusi gambar ini maksudnya adalah jika dataset kita sudah kita pastikan adalah 200 kali 200, maka semua dataset kita harus berukuran yang sama, yaitu 200 kali 200. Dikarenakan model CNN memerlukan input yang tetap dan tidak berubah-ubah. Ini akan menjadi masalah jika dataset kita memiliki resolusi yang berbeda-beda, akan menyebabkan error pada model CNN-nya. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gedevel Aditya Setiabudi dengan NIM 220856104. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan modeling, terkait dengan penelitian yang akan kami lakukan, yaitu klasifikasi mangga menggunakan metode Convolutional Neural Network atau biasa disebut dengan CNN.
Jadi kami memilih metode CNN itu adalah karena metode ini disebut dengan metode yang unggul dalam mengenali pola visual seperti warna dan juga tekstur dari gambar sesuai dengan penelitian yang akan kami lakukan dengan ekstraksi fitur yaitu warna dan tekstur dari manga tersebut, dan juga serta lebih akurat dan cepat dibandingkan dengan algoritma tradisional lainnya dalam mengklasifikasikan suatu hal. Kemudian di modeling ini kita akan menggunakan 3 layer konvolusi. Jadi masing-masing layer ini bekerja seperti alat pemindai kecil yang menyapu gambar untuk mencari pola, misalnya warna kuning, hijau, atau tekstur kasar atau halus pada kulit manga ini. Kemudian alat ini juga akan menggunakan ukuran 3x3 pixel dan hasil temuannya diproses menggunakan fungsi RLU yang membantu dalam model pembelajaran yang agar lebih cepat. Jadi setelah itu, setiap hasil dari pencarian pola tadi diproses lagi oleh bagian yang disebut dengan max pooling 2x2, yang dimana fungsinya adalah menyederhanakan informasi semacam meringkas data sambil tetap menyimpan bagian terpenting dari gambar manga tersebut, sehingga nanti modelnya akan bisa bekerja lebih efisien lagi. Kemudian nanti hasil akhirnya dilempengkan atau di flatten atau diubah menjadi satu baris angka yang panjang agar bisa dibaca oleh tahap berikutnya, yaitu fully connected layer, dimana seperti otak membuat keputusan akhir. Dan di sini juga ditambahkan dropout 0,3 yang artinya sebagian kecil informasi sengaja diabaikan saat latihan supaya model tidak hanya menghafal gambar tetapi juga benar-benar belajar mengenali ciri-ciri manga itu. Kemudian terakhir di bagian paling akhir adalah fungsi softmax yang akan melihat semua kemungkinan dan memilih satu hasil prediksi, misalnya manga matang atau manga busuk itu akan berdasarkan dengan pola warnanya dan teksturnya yang sudah dipelajari dari model CNN ini. Nah, kemudian dataset juga akan dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan 10% dari data latihnya itu digunakan untuk visualisasi model. Kemudian lanjut untuk di bagian evaluasi. Jadi di sini kami akan menggunakan evaluasi confusion matrix yang mengandung akurasi, precision, recall, dan F1 score yang digunakan untuk mengetahui performa model per kelas dan melakukan perbaikan seperti tuning parameter atau data augmentation. Kemudian lanjut ke deployment. Nah, dari sistem klasifikasi tingkat kematangan manga ini, kami akan mengembangkan sebuah aplikasi web yang responsif agar nanti user dapat menjalankan penelitian kami ini dari desktop maupun HP. Kemudian model CNN yang telah dilatih ini akan diintegrasikan juga menggunakan Django sebagai backend dan untuk membungkus API dan memproses input gambarnya dari pengguna. Nanti setelah diproses, hasil prediksi nanti akan dikirim ke frontend yang berbasis React.js untuk ditampilkan pada webnya nanti. Kemudian aplikasi ini akan selanjutnya dideploy ke platform hosting agar dapat digunakan secara publik oleh users seperti petani, konsumen, maupun distributor. Jadi kesimpulannya adalah identifikasi tingkat kematangan manga di Bali ini merupakan tantangan yang besar bagi petani, konsumen, dan distributor karena kebutuhannya yang beragam dan juga cara konvensional yang bisa dibilang rumit karena harus memperhatikan dari tekstur dan warna untuk mengelompokkan suatu manga itu secara manual. Kemudian model ini diharapkan juga akan bisa menunjukkan akurasi yang tinggi dan mampu membantu petani untuk menentukan waktu panen serta mengurangi kerugiannya. Jadi sistem ini juga mempermudah konsumen dan distributor dalam memilih manga yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kedepannya kami harap sistem ini dapat ditingkatkan lagi dengan penambahan dataset dan fitur baru dan fitur ekstraksi baru, sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal bagi masyarakat Bali. Baik, sekian dari presentasi yang bisa kelompok kami lakukan. Mungkin dari kami mohon maaf jika ada salah kata maupun hal-hal yang
mungkin bisa dibilang kurang memahami, dan kami harap materi yang kami sampaikan ini bisa dijadikan eh, pengetahuan baru untuk teman-teman yang menonton atau bapak dan ibu yang menonton. Dan mungkin dari kelompok kami berikut saja, dan terima kasih.